Mudah-mudahan ada sih ya. Ya, share screen dulu. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan memaparkan market strategy for expanding new market segment di Bank Muhammad Indonesia sebagai Project Based Internship Product and Business Development Officer eh, dari kerjasama Rakamin dan juga Bank Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzi Putra. Perkenalan dahulu, singkat tentang saya adalah Fresh Cum Laude Graduate Telkom University, Prodi S1 Administrasi Bisnis. Saya memiliki pengalaman dalam logistik, interpretasi data, UI UX Design. Saya juga memiliki minat terhadap bisnis, analis, data visualisasi, financing, dan juga product manager. Ini ada beberapa experience yang sudah pernah saya lakukan. Yang pertama adalah staff marketing PC di Yayasan Pendidikan Telkom sebagai intern dan juga UI UX based project based internship di Niaga Besar pada tahun 2022 dan juga beberapa organisasi. Ada visual marketing Art Biz Telkom University di tahun 2021, logistik FBA Ford 2020 dan juga logistik FBA Action 2019. Saya sebagai peserta project based internship ditugaskan untuk meneliti tentang Bank Muamalat. Perkenalan dulu dari perusahaannya, PT Bank Muhammad Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Didirikan oleh MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan juga pengusaha Muslim. Produk dan layanan yang dari Bank Muamalah terdiri dari tabungan, muamalah prioritas, giro, deposito, kartu syari debit, dan juga investasi dan juga yang lainnya. Sebagai produk analis, saya ditugaskan untuk menentukan market strategy for expanding new market segment pada salah satu produk Bank Muamalat, yaitu Muamalat Prioritas. Ada juga data yang sudah diberikan dari Rakamin Academy tentang data customer Bank Muamalat. Ini merupakan flow proses dari marketing strategi for expanding new market. Untuk membuat marketing strategi tersebut, diperlukan pengembangan strategi pasar baru. Berikut langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan juga mengeksekusi strategi tersebut. Yang pertama, saya meneliti pasarnya dahulu. Dari penelitian pasar ini, diidentifikasi segmen pasar baru yang potensial. Ini melibatkan survei pelanggan, analisis data internet, dan juga riset tentang behavior pasar. Di tahap ini, saya menggunakan analisis data internal customer Muamalat dan juga riset pasar seperti identifikasi SWOT untuk memahami pasar yang lebih luas. Lalu kedua adalah segmentasi pasar. Membagi segmen-segmen pasar baru dari data yang sudah didapatkan dan juga diidentifikasi karakteristik relevan secara demografi, perilaku, dan juga kebutuhan mereka. Identifikasi ini dapat dikelompokkan untuk kelompok yang memiliki kesamaan dan buat profil pelanggan ideal untuk setiap segmen yang teridentifikasi. Setelah segmentasi pasar, lalu ditargetkan segmennya. Kita fokuskan target segmennya adalah untuk fokus ekspansi berdasarkan ukuran pasar, tingkat persaingan, dan juga pertimbangan apakah produk muamalah prioritas dapat memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Lalu pengembangan produk muamalah prioritas. Untuk penetrasi pasar dan juga uji produk, eh, muamalat harus merancang produk muamalah prioritas sesuai dengan feedback dari target pasar yang sudah ditentukan. Setelahnya adalah penentuan harga, lalu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini eh, di sini membuat rencana pemasaran mencakup iklan, promosi, media sosial, dan juga campaign yang sesuai dengan segmen yang ditargetkan. Lalu identifikasi channel mana dari setiap channel-channel marketing tersebut yang paling efektif untuk menjangkau segmen yang baru. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi dan juga pelacakan. Ini evaluasinya bisa dari metode kinerja seperti penjualan, pangsa pasar, dan juga profit untuk mengukur keberhasilan strategi. Dari data yang sudah didapatkan, uh, saya mengclean dulu datanya. Berikut step-step cleaning data. Yang pertama adalah menghapus data yang tidak dibutuhkan, yaitu loan dan juga housing. Lalu headernya dibuat proper text semua, dan juga dibuatkan tabel. Lalu kita sort data tersebut dari yang X.
job, dan juga marital. Dari data-data yang sudah didapatkan tersebut, dari data-data yang sudah di cleaning tersebut, didapatkan data visualization dan juga insight findings. Berdasarkan education, customer bank muamalat yang memiliki porsi terbesar tertinggi yaitu secondary sekitar 49%, tertiary sebesar 33% dan juga primary 13%, dan sisanya adalah tidak diketahui. Untuk penggambaran stake education di Indonesia itu, yang primary itu mencakup dari SD dan juga SMP, secondary adalah SMA, dan juga tertiary adalah university, S1, magister, dan juga doktor. Gambar di samping bisa dilihat dari chart di samping ini merupakan average of balance based on job. Berdasarkan pekerjaan, rata-rata saldo customer Bank Muhammad memiliki yang kelima tertinggi adalah retired. Di sini bisa dilihat bahwa retired itu yang paling tertinggi rata-rata pendapatannya mereka, rata-rata saldo mereka, sorry. Lalu unknown dan juga self-employed, manajemen dan juga entrepreneur. Lalu bisa dilihat juga dari data yang sudah diolah, ada total user deposit by age. Berdasarkan umur, rata-rata umur customer Bank Muhammad paling banyak yaitu umur 24 hingga 60 tahun. Lalu bisa dilihat dari line chart tersebut, line chart area tersebut, puncak tertinggi usernya itu berumur 24 hingga 39 tahun. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata user Bank Muhammad adalah milenial dan juga Gen Z. Gen Z. Lalu total user based on marital, berdasarkan maritalnya, customer Bank Muhammad yang memiliki porsi terbesar adalah married atau orang yang sudah menikah. Itu memiliki porsi 57%, yang single memiliki porsi 31%, 31% dan juga divorce 12%. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata customer Bank Muhammad yaitu orang-orang yang sudah menikah. Lalu setelahnya adalah orang-orang yang masih single. Lalu ada total user deposit based on job. Berdasarkan user deposit based on job, ketiga terendah customer yang tidak melakukan deposit yaitu blue collar atau pekerja kasar, services, dan juga admin. Sedangkan yang sudah melakukan deposit tertinggi adalah pekerjaan manajemen, technician, dan juga retire. Dari chart tersebut dilihat bahwa orang-orang yang melakukan deposit yang no dan juga yes. Lalu juga ini data-data user berdasarkan marital, ada beberapa patokan untuk melihat data-data customer Bank Muhammad. Yang pertama dari user of loan by marital dan juga user of mortgage atau housing dan juga user of deposit. Dari user of loan by marital ini bisa dilihat user-user marital single, married dan juga divorce lebih dominan tidak memiliki pinjaman selain KPR. Artinya customer Bank Muamalat tidak banyak yang memiliki pinjaman selain KPR. Lalu dari housing atau yang memiliki KPR aktif, itu yang sudah menikah memiliki KPR aktif sebanyak 3.100 orang. Oke, lanjut dari user of deposit by marital, user marriage melakukan deposit terbanyak, lalu single baru yang divorce. Hmm, Sebelum melakukan marketing strategi, expanding new market segment, kita harus tahu dulu produk apa yang ingin kita kembangkan atau produk apa yang ingin segmentasinya dikembangkan lagi lebih jauh. Produk definition ini yang akan kita definisikan adalah Muhammad prioritas. Muhammad prioritas itu adalah produk Bank Muhammad untuk membantu mewujudkan kebutuhan perbankan syariah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi, dan juga pengelolaan finansial Islami lainnya. Bank Muamalat menggunakan konsep Islamic Wealth Management, solusi yang ditawarkan berupa wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth purification, dan juga wealth distribution. Kita bahas dari satu-satu dahulu. Wealth creation adalah mengelola dan membantu mengembangkan aset keuangan dari bisnis, profesi, atau perdagangan dan juga tabungan Anda sesuai dengan prinsip syariah. Accumulation adalah memastikan aset keuangan Anda terus tumbuh maksimal melalui berbagai investasi instrumen syariah seperti reksadana dan juga sukuk imbal hasil yang optimal. Dari wealth protection, Bank Muhammad membantu dengan perlindungan aset dan individu melalui manajemen risiko dan takaful atau asuransi syariah.
Lalu wealth purification itu adalah memulihkan aset keuangan Anda dan juga investasinya melalui zakat, infak, dan juga sedekah. Layanan yang digunakan dari Bank Muamalat adalah melalui Las Baitumal Muamalat. Lalu yang distribution itu membantu mendistribusikan aset keuangan untuk putra-putri Anda dengan edukasi dan juga manajemen waris, wakaf, dan juga hibah. Kita bedakan dulu, ini adalah perbedaan dari bank syariah dan juga konvensional. Kita tahu bahwa perkembangan bank syariah, berdasarkan data, perkembangan bank syariah jauh lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Wimbo Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan ada 4 alasan. Yang pertama adalah dari market share ekonomi dan juga keuangan ya. Syariah itu relatif rendah. Tercatat total aset keuangan syariah hanya 9,9% dari total keuangan konvensional. Yang kedua adalah literasi keuangan syariah sangat rendah di Indonesia. Dibuktikan dari indeks literasi dan juga inklusinya. Dari bank syariah itu memiliki inklusi sebesar 8,9 sampai 9,1%. Sedangkan tingkat literasi di konvensional itu 38% hingga 76,19%. Ini sangat jauh dari batas minimal lembaga konvensional karena kurangnya edukasi dari lembaga syariah ke daerah-daerah. Lalu ada juga dari alasannya adalah karena produk syariah yang masih terbatas dan juga SDM yang masih belum mumpuni. Dilihat dari data di samping, ini adalah chart pertumbuhan total aset Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di tahun 2021 hingga 2022. OJK mengatakan keunggulan bank ini terus meningkat. Bank syariah itu terus meningkat. OJK juga mengatakan keunggulan bank berbasis syariah dibandingkan konvensional adalah bank syariah selalu melihat aspek sosial dan juga lingkungan hidup selain ekonomi. Dilaporkan bahwa tahun 2021 hingga 2022 itu total aset bank umumnya itu sekitar mencapai 661 triliun, di mana itu meningkat dari 12,8% dari tahun sebelumnya. Lalu kita lihat dari analitik posisi perusahaan dari Bank Muamalat. Bisa dilihat dari menurut survei Populix, BSI dan BCA Syariah merupakan bank syariah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sedangkan Bank Muamalat menempati posisi keempat setelah Bank Aladin Syariah. Ini merupakan analitik trending, Google Analytics Trend dari Bank Muamalat, Bank Syariah, dan juga Bank BCA Syariah. Lihat dari segi industrial business, BSI memiliki interest atau ketertarikan overtime-nya itu jauh di atas dari Bank Muamalat dan BCA Syariah. Ini mungkin karena Bank BSI itu memiliki manajemen dan juga marketing yang lebih baik daripada Bank Muamalat. Lalu kita lihat dari market strateginya. Setelah didapatkan data-data yang sudah diolah tersebut, ditentukan segmentasi pasar muamalat prioritas. Yang pertama adalah education, secondary, dan juga tertiary. Lalu yang kedua, umur 24 tahun hingga 36 tahun, yaitu Gen Z dan juga milenial. Lalu marital yang sudah menikah atau married. Skop pekerjaannya adalah manajemen, blue collar, dan juga technician. Yang kelima adalah mereka tidak mereka memiliki KPR aktif dan tidak memiliki pinjaman selain KPR. Kita tahu bahwa di sini syarat menjadi nasabah prioritas Bank Muamalat adalah minimal total 500 juta. Ada beberapa benefit yang akan diberikan oleh Bank Muamalat sehingga itu menjadi produk yang premium. Salah satunya adalah bebas biaya transaksi, dapat bingkisan ekosdia istimewa, undangan ke event eksklusif yang diadakan Muamalat prioritas dan juga lainnya. Existing strateginya dari Bank Muamalat itu adalah improve kualitas layanan. Ini tentu akan terus dilakukan iterasi sehingga Bank Muamalat terus engage dan juga beradaptasi sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luar dan juga bisa menjangkau lebih jauh lagi marketnya. Lalu event untuk meningkatkan engagement dengan nasabah prioritas. Event-event ini penting untuk meningkatkan engagement karena engagement itu harus diberikan karena adanya feedback dari customer yang bisa menimbulkan awareness dan juga loyalty. Lalu yang ketiga adalah menghadirkan salah satu ustadz ternama untuk memberikan edukasi tentang produk keuangan mobile trading. Lalu yang keempat, program member get member. Ini untuk nasabah muat prioritas, dia
mereka merekomendasikan muamalah prioritas untuk kepada 2 orang, lalu akan mendapatkan voucher belanja. Ini marketing strateginya adalah selain pemasaran mencakup iklan, promosi, media sosial, dan juga campaign yang sesuai dengan segmen yang ditargetkan, identifikasi channel juga merupakan hal yang penting, sehingga kita tahu mana channel-channel yang efektif untuk menjangkau segmen yang baru. Bank Muhammad dapat mengembangkan pasarnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Marketing strategi for expanding the marketnya ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Marketing strategi yang pertama adalah kita harus identifikasi subsegmentasi dalam target pasar. Ini lebih dalam lagi dan lebih merinci sehingga dapat membantu menganalisa preferensi dan juga kebutuhan mereka. Lalu memahami dan mendalaminya itu dari segi penelitian pasar. Ini juga untuk melihat kebutuhan dan preferensi mereka, serta pain-nya seperti apa yang dihadapi oleh setiap segmen pelanggan. Karena pain itu bisa disesuaikan, feedback-feedback dari customer tersebut dapat membantu untuk menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, menawarkan produk pembiayaan rumah sesuai dengan prinsip syariah untuk mereka yang memiliki kapital aktif. Lalu pemasaran berbasis edukasi dan entertain. Kita tahu bahwa digital marketing ada beberapa pilar-pilar yang bisa kita gunakan sehingga bisa menimbulkan awareness, reach, dan juga engagement agar dapat mengembangkan identitas merek yang kuat dengan proporsi nilai yang mencerminkan syariah, prinsip syariah. Lalu digital marketing dan juga sosial media, fokus marketing pada sosial platform digital dan sosial media yang sering digunakan oleh milenial dan juga Gen Z. Jadi kita menganalisa Gen Z dan juga milenial tersebut biasanya menggunakan platform sosial media yang mana. Lalu ada juga program penghargaan dan loyalitas dan juga kualitas pelayanan yang terus diperbaiki. Video ini akan saya taruh linknya di sini dan juga akan diupload pada final task Project Based Internship di Rakamen Academy. Sekian presentasi dan juga pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.